Dia dikenal sebagai janda tangguh dengan nasi kuning paling laris di pasar, tak pernah tersisa. Tapi pagi itu seorang pengemis meminta 1 bungkus. Sulastri mengusir dia tanpa ragu. Sejak saat itu, sesuatu mulai berubah. Bukan pada dagangannya, tapi pada sesuatu yang selama ini ia kira sudah tak bisa disentuh lagi. Pasar pagi selalu riuh. Suara pedagang saling bersautan. Aroma santan hangat bercampur dengan bau gorengan. Sulastri berdiri di balik lapaknya. Tangannya cekatan membungkus nasi kuning satu persatu. Antrean mengular sejak subuh. Dia janda dengan 3 anak. Suaminya meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, hidupnya hanya tentang bertahan. Anak sulungnya membantu sebisanya. Anak kedua masih sekolah, dan si bungsu sering menunggu di rumah. Dulu dia pernah dihina karena miskin. Pernah tidak punya uang untuk makan. Sekarang semua berubah. Dagangannya selalu habis sebelum siang. Seorang pembeli berkata, "Bu, seperti biasa ya, tambah telur." Sulastri tersenyum cepat. "Siap, Bu." Namun saat seorang pengemis tua mendekat, wajahnya langsung berubah. "Bu, sisa saja, tidak apa-apa," kata pengemis itu pelan. Sulastri menggeleng keras. "Saya juga susah, tapi saya kerja, bukan minta." Pengemis itu diam, lalu tersenyum tipis sebelum pergi. Sulastri kembali melayani tanpa peduli. Baginya, hidup keras berarti hati juga harus keras. Kadang orang yang pernah lapar justru lupa rasanya memberi. Pagi itu, lapaknya tetap ramai. Uang terus masuk ke kotak kecil di samping tangannya. Dia merasa semua ini hasil usahanya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Bahkan ketika anak sulungnya sempat berkata pelan, "Bu, kasihan itu orang." Sulastri hanya menjawab singkat, "Kasihan tidak bikin kenyang, kita tidak punya kewajiban." Anaknya terdiam, tidak berani membantah. Di balik kesibukan itu, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Tapi Sulastri memilih mengabaikannya. Dia terlalu sibuk menghitung hasil hari itu dan terlalu yakin bahwa hidup hanya tentang siapa yang kuat dan siapa yang akan tersingkir perlahan tanpa disadari. Keesokan paginya, pasar kembali ramai seperti biasa. Sulastri datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memastikan dagangannya tetap jadi yang paling cepat habis seperti hari sebelumnya. Panci besar berisi nasi kuning masih mengepul hangat, lauk tertata rapi, dan antrean mulai terbentuk perlahan. Namun suasana terasa sedikit berbeda, meski sulit dijelaskan. Di sela-sela kesibukannya, sosok itu muncul lagi. Pengemis yang sama berdiri tidak jauh dari lapaknya. Kali ini dia tidak langsung mendekat, hanya berdiri memperhatikan dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak memelas, tidak juga memaksa. Sulastri menyadarinya dan langsung merasa kesal. Ngapain lagi dia? Pikirnya. Tak lama kemudian, pengemis itu melangkah pelan mendekat. "Bu," katanya pelan, "hari ini ada sisa." Nada suaranya tetap tenang, seolah tidak membawa beban. Sulastri menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada lebih dingin dari kemarin. "Tidak ada. Kalau mau makan, ya beli." Beberapa pembeli mulai melirik, merasa situasinya canggung. Pengemis itu tidak langsung pergi. Ia justru tersenyum tipis, lalu berkata, "Kau memberi makan 3 anak, tapi lupa memberi makan hatimu." Sulastri langsung menatap tajam, merasa seperti ditampar tanpa disentuh. "Apa maksudmu?" katanya ketus. Pengemis itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, lalu berbalik pergi perlahan. Anak sulung Sulastri yang berdiri di sampingnya tampak gelisah. "Bu, dia cuma minta sedikit saja." Sulastri langsung memotong. "Kita bukan tempat amal, fokus kerja saja." Anaknya terdiam, meski wajahnya masih menunjukkan rasa tidak enak. Sulastri kembali melayani pembeli, tapi pikirannya tidak setenang biasanya.
Kata-kata tadi terus terngiang, meski ia berusaha mengabaikan. Ia merasa seperti sedang dinilai oleh seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Sepanjang pagi itu, beberapa kali ia tanpa sadar mencari sosok pengemis itu di antara kerumunan, tapi tidak ada. Entah kenapa, kehadirannya yang singkat justru meninggalkan rasa yang tidak nyaman. Dan kadang, sesuatu yang hanya lewat sebentar justru lebih sulit dilupakan daripada yang tinggal lama. Hari itu berjalan hampir seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama. Sulastri bangun lebih pagi, menyiapkan nasi kuning dengan takaran yang sudah ia hafal di luar kepala. Santan, kunyit, daun salam, semua dimasukkan dengan ukuran yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berbeda, setidaknya menurutnya. Namun saat nasi mulai matang, ada aroma yang sedikit mengganggu. Tidak terlalu kuat, tapi cukup membuatnya mengernyit. Ia membuka tutup panci, mengaduk perlahan. "Ah, mungkin perasaanku saja," gumamnya. Ia tetap melanjutkan. Pagi itu seperti biasa, pembeli berdatangan. Antrean kembali panjang, tapi tidak lama kemudian, seorang pelanggan mengernyit saat mencicipi. "Bu, ini agak beda ya rasanya," katanya ragu. Sulastri langsung menjawab cepat, "Ah, tidak kok, sama saja. Mungkin lidahnya saja lagi tidak enak." Pelanggan itu tidak membantah, tapi tidak juga terlihat puas. Beberapa saat kemudian, sendok yang ia letakkan di atas nampan tiba-tiba jatuh sendiri. Bunyinya cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Sulastri terdiam sebentar, lalu cepat-cepat mengambilnya. "Licin," katanya singkat, meski ia sendiri tahu sendok itu tidak basah. Anak keduanya yang baru datang dari sekolah berdiri di dekat lapak, menatap ke arah belakang dengan wajah bingung. "Bu," katanya pelan, "tadi aku lihat ada kakek berdiri lama di sana." "Mana?" tanya Sulastri cepat. "Itu, di dekat tiang, tapi sekarang sudah tidak ada." Sulastri menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lalu lalang orang seperti biasa. "Sudah, jangan macam-macam. Fokus saja," katanya sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Namun sejak itu, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang memperhatikan. Bukan dari depan, tapi dari arah yang tidak terlihat langsung. Ia beberapa kali menoleh tanpa alasan jelas. Kadang ke belakang, kadang ke samping. Tapi setiap kali ia mencari, tidak ada siapapun yang mencurigakan. Saat siang mendekat, nasi yang biasanya habis sempurna masih tersisa sedikit. Hal yang jarang terjadi. Sulastri menatap sisa itu dengan perasaan aneh. Ia mencoba mencicipi lagi. Rasanya memang tidak sepas seperti biasanya. Ia menghela napas pelan. "Mungkin bahannya kurang bagus," katanya pada dirinya sendiri, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergeser. Bukan takut, tapi tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi mulai mendekat. Dan seringkali, perubahan besar tidak datang dengan suara keras. Ia muncul pelan, lewat hal-hal kecil yang mudah dianggap sepele. Malam itu rumah Sulastri terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat jelas, tapi karena suasananya seperti lebih sunyi dari biasanya. Rumah kecil itu biasanya ramai oleh suara anak-anak, suara televisi, atau sekadar percakapan ringan sebelum tidur. Tapi malam itu, semuanya terasa lebih pelan, seperti tertahan. Sulastri duduk di dapur, menghitung uang hasil dagangan hari itu. Jumlahnya tidak sebanyak biasanya. Ia menatap lembaran uang itu agak lama, lalu memasukkannya ke dalam kotak kecil. Wajahnya datar, tapi pikirannya penuh. Anak bungsunya tiba-tiba datang sambil mengusap hidungnya. "Bu, bau apa ya?" tanyanya. Sulastri menoleh. "Bau apa?" "Kayak nasi basi." Sulastri langsung berdiri dan mengecek dapur. Tidak ada nasi terbuka, tidak ada sisa makanan yang tertinggal. Semua sudah ia rapikan sejak sore. "Tidak ada apa-apa," katanya tegas. "Sudah, tidur sana." Anaknya mengangguk, tapi masih terlihat ragu sebelum akhirnya pergi. Sulastri kembali duduk.
Kali ini ia ikut mencium udara di sekitarnya. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi beberapa detik kemudian samar-samar ia juga mencium bau itu. Tipis tapi nyata, bau nasi yang terlalu lama didiamkan. Ia mengernyit lalu berdiri lagi, memeriksa satu persatu sudut dapur. Semua bersih, tidak ada sumber bau. Perasaan saja, gumamnya, meski suaranya tidak terlalu yakin. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur. Sulastri ikut merebahkan diri di kamarnya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tidak tenang. Bayangan pasar, pengemis itu, dan kejadian-kejadian kecil terus muncul. Entah sejak kapan ia akhirnya tertidur. Tengah malam, ia terbangun. Suara itu pelan, seperti suara seseorang sedang makan. Sendok menyentuh piring, berulang, pelan tapi jelas. Sulastri membuka mata perlahan. Ia duduk, mencoba memastikan. Suara itu datang dari dapur. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia turun dari tempat tidur, melangkah pelan menuju dapur. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Saat ia sampai di depan dapur, suara itu masih terdengar. Ceklek. Ia menyalakan lampu. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada piring. Tidak ada sendok. Tidak ada makanan. Sulastri berdiri diam beberapa detik. Matanya menyapu seluruh ruangan. Kosong. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin tikus, katanya pelan, meski suara sendok tadi terlalu jelas untuk sekadar tikus. Ia kembali ke kamar, tapi rasa kantuknya hilang. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit. Akhirnya, tanpa sadar, ia tertidur lagi. Dalam tidurnya, ia melihat sesuatu. Ia berdiri di depan rumahnya sendiri. Suasananya sepi. Tidak ada suara apapun. Lampu redup. Di depan rumah, pengemis itu duduk. Ia memegang sebuah wadah kosong. Tangannya bergerak seperti sedang makan, meski tidak ada apa-apa di dalamnya. Gerakannya pelan, teratur, seolah benar-benar sedang menikmati makanan. Sulastri hanya berdiri, tidak bisa bergerak. Pengemis itu lalu berhenti. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya langsung mengarah ke Sulastri. Senyumnya tipis. Tanpa suara, tapi jelas. Bibirnya bergerak. Masih tidak ada? Sulastri terbangun dengan napas berat. Dadanya naik turun cepat. Ia langsung duduk, menatap sekeliling kamar. Gelap. Sepi. Normal. Ia mengusap wajahnya pelan. Mimpi, bisiknya. Namun perasaan yang tertinggal dari mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi belum tiba, tapi ia sudah tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan suara malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak hari itu, rumah yang selama ini jadi tempat paling aman mulai terasa berbeda. Dan kadang, yang membuat seseorang takut bukan apa yang ia lihat, tapi apa yang ia mulai rasakan tanpa bisa dijelaskan. Pagi itu Sulastri berangkat ke pasar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak ingin terlalu lama berada di rumah. Entah kenapa, dapur yang dulu terasa hangat kini justru membuatnya gelisah. Ia memilih sibuk, karena hanya itu yang membuat pikirannya tidak terlalu berisik. Anak sulungnya berjalan di samping sambil membawa beberapa bahan. "Bo, ibu kelihatan capek," katanya pelan. "Biasa saja, jangan banyak mikir. Kita harus cepat sampai," jawab Sulastri singkat. Anaknya tidak melanjutkan. Ia hanya mengangguk, tapi matanya tetap memperhatikan ibunya yang tampak berbeda. Di jalan yang masih agak basah sisa hujan semalam, Sulastri berjalan cepat. Langkahnya tegas, tapi perasaannya tidak setenang biasanya. Beberapa langkah di belakangnya, terdengar suara langkah lain. Pelan, mengikuti. Sulastri sempat berhenti.
Suara itu ikut berhenti. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya jalan sepi dengan beberapa orang lewat jauh di ujung. Perasaan saja, gumamnya. Lalu kembali berjalan. Namun kali ini langkahnya lebih cepat. Saat melewati genangan air di pinggir jalan, ia sempat melihat pantulan. Sekilas, ada sosok lain di belakangnya. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuatnya berhenti lagi. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak tidak nyaman. Sesampainya di pasar, suasana ramai sedikit meredakan kegelisahannya. Ia langsung sibuk menata dagangan. Suara orang-orang, tawar-menawar, dan rutinitas biasa membuatnya merasa lebih aman. Namun tidak lama, di sela-sela melayani pembeli, ia merasa seperti ada yang berdiri di sisi lapaknya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup terasa. Ia menoleh. Kosong. Beberapa detik kemudian, perasaan itu muncul lagi. Seperti ada yang memperhatikan dari titik yang sama. Anak sulungnya tiba-tiba berkata, "Bu, ibu kenapa sih dari tadi sering lihat ke situ?" Sulastri langsung menggeleng. "Tidak apa-apa, kerja saja." Namun ia sendiri tahu, itu bukan tanpa alasan. Menjelang siang ia mencicipi nasi yang baru dimasaknya. Wajahnya langsung berubah. Rasanya aneh. Tidak busuk, tapi seperti kehilangan rasa. Ia mencium nasi itu. Sekilas, ada bau yang sama seperti semalam. Bau nasi yang terlalu lama. "Kenapa lagi ini?" Gumamnya kesal. Ia mencoba mengaduk ulang, menambahkan lauk, berharap bisa menutupi. Tapi beberapa pelanggan mulai memperhatikan. "Bu, hari ini beda ya?" kata salah satu pembeli. Sulastri memaksakan senyum. "Mungkin cuma perasaan saja, Bu." Namun dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Sore hari saat pulang, rasa tidak nyaman itu kembali. Jalan yang sama, suasana yang sama, tapi terasa lebih berat. Langkah itu kembali terdengar. Pelan, mengikuti. Sulastri mempercepat langkah. Suara itu juga. Ia berhenti mendadak. Sunyi. Ia tidak berani langsung menoleh. Beberapa detik ia hanya berdiri, mencoba mengatur napas. Lalu perlahan, ia menoleh. Kosong. Namun entah kenapa, kali ini ia tidak merasa sendirian. Malamnya, suasana rumah semakin tidak tenang. Anak-anak sudah tidur lebih awal. Sulastri duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya terus berputar. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara batuk. Pelan, serak, seperti orang tua. Sulastri langsung menoleh. Suara itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Ia berdiri perlahan, langkahnya ragu. "Siapa?" katanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat ke dapur. Lampu masih mati. Hanya cahaya redup dari ruang tengah yang masuk sedikit. Batuk itu terdengar lagi. Lebih dekat. Sulastri menyalakan lampu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau itu kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Bau nasi basi yang memenuhi udara. Sulastri mundur satu langkah. Tangannya sedikit gemetar. Ia menutup pintu dapur dengan cepat, seolah itu bisa menghentikan sesuatu. Malam itu, ia tidak berani mematikan lampu. Di kamar, ia berbaring, tapi matanya terbuka lama. Setiap suara kecil terasa lebih jelas. Setiap bayangan terlihat berbeda. Anak sulungnya sempat terbangun dan melihat ibunya masih duduk. "Bu, ibu kenapa?" tanyanya. Sulastri hanya menjawab pelan, "Tidur saja. Tidak apa-apa." Tapi suaranya tidak sekuat biasanya. Sejak saat itu, bukan hanya pasar yang berubah. Rumah, jalan, bahkan pikirannya sendiri mulai terasa tidak lagi sepenuhnya miliknya. Dan ketika sesuatu mulai mengikuti,
Yang paling menakutkan bukan keberadaannya, tapi ketidakpastian kapan ia benar-benar akan menampakkan diri. Pagi itu pasar terasa sama, tapi bagi Sulastri semuanya berubah. Ia tetap datang lebih awal, tetap menata dagangan dengan gerakan yang sudah ia hafal, tetap melayani pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Namun di balik itu, ada rasa tegang yang tidak bisa ia sembunyikan. Matanya lebih sering bergerak, seolah mencari sesuatu yang ia sendiri tidak ingin temukan. Antrean mulai terbentuk seperti biasa. Suara orang-orang kembali memenuhi udara. Tapi di antara keramaian itu, ada satu titik yang terasa kosong. Dan di sanalah dia berdiri. Pengemis itu tidak bergerak, tidak mendekat. Hanya berdiri beberapa langkah dari Lapa, menatap lurus ke arah Sulastri. Kali ini tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Seorang pembeli berkata, "Bu, tambah sambalnya ya." Sulastri tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada sosok itu. "Bu?" ulang pembeli itu. Sulastri tersentak. "Iya, sebentar." Tangannya bekerja, tapi pikirannya tertinggal di tempat itu. Saat ia menoleh lagi, sosok itu masih di sana. Diam. Menunggu. Sulastri merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari tengkuknya. Setelah pembeli itu pergi, ia memberanikan diri menatap lebih lama. Pengemis itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan, teratur, tidak tergesa. Suara pasar yang tadi ramai tiba-tiba terasa menjauh. Masih ada, tapi seperti teredam. Seolah-olah dunia di sekitar mereka mengecil. Pengemis itu berhenti tepat di depan Lapa. "Bu," katanya pelan. Sulastri tidak menjawab. Ia hanya menatap. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan wajah itu. Kulitnya tampak biasa, keriput seperti orang tua pada umumnya, tapi matanya terlalu dalam, seolah tidak ada batasnya. Dan saat ia tersenyum, ada sesuatu yang tidak pas. Senyum itu terlalu lebar untuk wajah setenang itu. Sulastri merasakan tubuhnya kaku. "Aku datang lagi," kata pengemis itu. Suaranya tidak keras, tapi jelas terdengar. "Aku tidak lapar seperti yang kau kira." Sulastri mencoba membuka mulut, tapi suaranya tertahan. "Aku hanya ingin melihat, apakah kau masih punya sesuatu yang dulu pernah kau miliki?" Angin tipis berhembus, tapi tidak terasa hangat. Sulastri berkedip. Sekilas, hanya sepersekian detik. Wajah itu berubah. Matanya menjadi lebih gelap, hampir seperti lubang tanpa cahaya. Senyumnya melebar tidak wajar. Garis wajahnya tampak bergeser, seperti bukan milik manusia sepenuhnya. Sulastri mundur satu langkah tanpa sadar. Saat ia berkedip lagi, wajah itu kembali normal. Tapi rasa yang tertinggal tidak hilang. "Apa? Kamu siapa?" Akhirnya ia berhasil berkata, suaranya pelan dan bergetar. Pengemis itu sedikit menunduk, lalu kembali menatap. "Aku datang lapar, tapi bukan karena makanan." Kalimat itu terdengar lebih berat dari sebelumnya. Sulastri merasa dadanya sesak. Di sekelilingnya, orang-orang masih beraktivitas, tapi tidak ada satupun yang memperhatikan percakapan itu. Seolah hanya dia yang berada di situasi itu. "Apa yang kamu mau?" katanya lagi, kali ini lebih lemah. Pengemis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah panci nasi kuning. "Bukan itu," katanya pelan. Lalu ia menunjuk ke arah dada Sulastri. "Yang itu." Sulastri membeku. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa kecil. Pengemis itu lalu melangkah mundur. Perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Dan tanpa suara, ia menghilang di antara keramaian. Sulastri berdiri diam. Beberapa detik, beberapa menit, ia tidak tahu.
"Bu, ini sudah siap belum?" Suara pembeli memecah kesunyian di kepalanya. Sulastri tersentak. Iya, jawabnya cepat. Tapi tangannya tidak secepat biasanya. Beberapa kali ia salah mengambil lauk. Beberapa kali ia berhenti tanpa alasan. Anak sulungnya memperhatikan. "Bu, ibu kenapa?" Sulastri tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeleng. Namun matanya masih mencari sosok yang tadi berdiri di depannya, yang kini tidak terlihat, tapi terasa lebih dekat dari sebelumnya. Hari itu, meski dagangannya tetap laku, Sulastri tidak merasakan kepuasan seperti biasanya. Ia pulang dengan langkah lebih pelan, pikirannya penuh. Perasaan yang ia hindari sejak beberapa hari terakhir akhirnya tidak bisa ia tolak lagi. Ini bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang benar-benar datang, dan kini ia sudah melihat wajahnya. Dan ketika sesuatu akhirnya menampakkan diri, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Karena yang selama ini terasa samar kini menjadi nyata, dan kenyataan seringkali jauh lebih menakutkan daripada bayangan. Sejak pertemuan itu, Sulastri tidak lagi bisa bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Wajah pengemis itu terus terbayang, terutama bagian matanya yang terlalu dalam dan senyumnya yang tidak wajar. Ia mencoba sibuk, mencoba kembali ke rutinitas, tapi pikirannya tidak bisa diam. Pagi berikutnya, ia tetap membuka lapak seperti biasa. Namun kali ini tidak ada rasa percaya diri yang dulu selalu menyertainya. Tangannya masih cekatan, tapi gerakannya tidak setegas biasanya. Beberapa pembeli datang, beberapa mengeluh, beberapa hanya diam. Sulastri melayani tanpa banyak bicara. Lalu suasana itu kembali datang. Sunyi di tengah ramai. Ia langsung tahu. Tanpa perlu menoleh, ia sudah merasakan kehadiran itu. "Akhirnya kau berhenti menyangkal." Suara itu terdengar pelan di dekatnya. Sulastri menoleh perlahan. Pengemis itu sudah berdiri di samping lapaknya, lebih dekat dari sebelumnya. "Apa maumu?" kata Sulastri. Suaranya lelah, bukan marah. Pengemis itu menatapnya tanpa berkedip. "Aku tidak meminta apa-apa." "Lalu kenapa datang lagi?" "Karena kau belum selesai." Sulastri mengernyit. "Belum selesai apa?" Pengemis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Bukan hilang, tapi seperti menjauh. Suara pasar terdengar seperti dari kejauhan. Udara terasa lebih berat. "Lihat," katanya pelan. Di depan Sulastri, seperti bayangan yang terbentuk dari udara, muncul potongan-potongan masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu. Kurusan, lelah, duduk di pinggir jalan sambil memeluk anaknya yang masih kecil. Ia ingat hari itu. Hari ketika ia tidak punya uang sama sekali. Hari ketika ia berharap ada orang yang mau membantunya. Dalam bayangan itu, Sulastri muda menatap orang-orang yang lewat. Ada yang melihat, lalu berpaling. Ada yang pura-pura tidak tahu. Dan ada yang menggeleng tanpa berhenti. Sulastri yang sekarang menatap itu semua dengan mata terbuka lebar. "Itu aku," bisiknya. Pengemis itu mengangguk pelan. "Kau pernah ada di sana." Bayangan itu berubah. Kini ia melihat dirinya berdiri di depan lapak kecil pertama yang ia buat. Dagangannya sedikit, pembelinya jarang. Ia ingat betul bagaimana rasanya diremehkan. Bagaimana orang menawar dengan tidak sopan. Bagaimana ia harus menahan air mata agar tetap terlihat kuat. Lalu, bayangan itu berubah lagi. Ia melihat dirinya sekarang, berdiri di lapak yang ramai, mengusir seseorang. Dengan kata-kata yang sama seperti yang dulu pernah ia dengar. Sulastri mundur satu langkah. "Cukup," katanya pelan. Tapi bayangan itu tidak berhenti.
Pengemis itu berkata dengan suara yang tetap tenang, "Aku mendatangi orang-orang yang pernah merasakan susah." Sulastri menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk melihat apakah mereka masih ingat rasanya." Sulastri terdiam. Dadanya terasa berat. "Kau bertahan," lanjutnya. "Kau berhasil. Kau membesarkan 3 anakmu." Nada suaranya tidak menghakimi, tapi justru itu yang membuatnya lebih berat. "Lalu?" tanya Sulastri. Suaranya mulai goyah. Pengemis itu menatap langsung ke matanya. "Tapi kau kehilangan sesuatu di jalan." Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa menghantam. Sulastri menggeleng pelan. "Aku tidak kehilangan apa-apa. Aku cuman belajar untuk kuat." "Bukan," jawab pengemis itu. "Kau belajar untuk keras." Sulastri terdiam. Air matanya mulai menggenang. Ia tidak membantah, karena di dalam dirinya ia tahu itu benar. "Aku tidak punya pilihan," katanya pelan. "Dulu aku juga tidak punya pilihan," jawab pengemis itu. Sulastri terdiam lagi. Ia menatap bayangan dirinya yang dulu, yang lapar, yang berharap, yang ingin ditolong. "Kenapa aku?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Kenapa aku yang kau datangi?" Pengemis itu menunduk sebentar, lalu kembali menatap. "Karena kau pernah mengerti." Sulastri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menahan. "Aku salah," katanya pelan. Sunyi beberapa detik. Lalu ia menurunkan tangannya. "Kalau aku berubah sekarang, apakah masih bisa diperbaiki?" Pengemis itu tidak langsung menjawab. Wajahnya tetap tenang. "Setiap orang selalu punya kesempatan," katanya. Nada suaranya datar. Tidak memberi harapan berlebihan, tapi juga tidak menutup pintu. Sulastri mengangguk pelan. "Aku akan berubah," katanya. Pengemis itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Perubahan bukan kata-kata." Sulastri mengangguk lagi. "Aku tahu." Beberapa detik berlalu. Suasana di sekitar mulai kembali normal. Suara pasar kembali jelas. Udara terasa lebih ringan. Sulastri mengangkat kepalanya. Pengemis itu masih di sana, tapi kali ini tatapannya berbeda. Tidak menekan, tidak juga lembut. Hanya melihat. Lalu ia melangkah mundur, perlahan, dan menghilang lagi di antara orang-orang. Sulastri berdiri diam. Ia tahu sesuatu telah berakhir, tapi juga tahu sesuatu baru saja dimulai. Dan tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan. Kadang ia datang untuk mengingatkan apa yang hampir hilang tanpa disadari. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak lagi terasa sama bagi Sulastri. Ia masih bangun pagi, masih memasak nasi kuning dengan takaran yang sama, masih berdiri di lapak yang sama. Tapi sesuatu di dalam dirinya berubah, meski dunia di sekitarnya belum tentu ikut berubah. Pagi pertama setelah kejadian itu, ia mencoba lebih tenang. Ia memasak dengan lebih hati-hati, mencicipi berulang kali, memastikan rasa tetap seperti dulu. Ia bahkan berdoa dalam diam, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Saat membuka lapak, antrean tidak sepanjang biasanya. Ia mencoba tidak terlalu memikirkan. "Bu, biasa ya," kata seorang pelanggan lama. Sulastri mengangguk, tapi kali ini senyumnya tidak sekadar formal. Ada sesuatu yang lebih lembut di wajahnya. Namun ketika pelanggan itu mencicipi, ekspresinya berubah. "Bu, ini agak aneh rasanya." Sulastri langsung mencicipi sendiri. Benar. Tidak basi, tapi hambar. Seperti kehilangan sesuatu yang dulu selalu ada. Ia menunduk sebentar. "Iya, maaf ya Bu," katanya pelan. Pelanggan itu tidak marah, tapi tidak juga membeli lagi.
Hari itu, lebih banyak orang yang hanya melihat, lalu pergi. Beberapa tetap membeli, tapi tidak sebanyak dulu. Untuk pertama kalinya, nasi kuningnya tidak habis. Sisa itu ia bawa pulang. Di rumah, ia melihat anak-anaknya makan dengan diam. Mereka tidak mengeluh, tapi ia tahu mereka merasakan perbedaannya. "Bu, ini tetap enak kok," kata anak keduanya mencoba menghibur. Sulastri hanya tersenyum tipis. Ia tahu itu bukan sepenuhnya jujur. Malam itu tidak ada suara aneh. Tidak ada bau yang mengganggu. Tidak ada bayangan. Justru itu yang membuatnya merasa lebih kosong. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi. Antrean semakin pendek. Beberapa pelanggan lama tidak datang. Ada yang lewat, melihat sekilas, lalu memilih lapak lain. Sulastri mulai merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari rasa takut. Kehilangan. Namun kali ini bukan karena hal gaib, melainkan karena sesuatu yang benar-benar nyata. Pendapatan berkurang. Uang di kota kecil tidak lagi bertambah banyak. Ia mulai menghitung lebih sering, lebih cemas. Anak sulungnya mulai bertanya, "Bu, kenapa sekarang sepi?" Sulastri terdiam sejenak. "Lagi biasa saja," jawabnya. Tapi suaranya tidak sekuat dulu. Hari demi hari berlalu. Tidak ada lagi pengemis itu. Tidak ada lagi gangguan. Seolah semuanya sudah selesai. Tapi justru disitulah akibatnya terasa. Sulastri mulai melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Suatu siang, saat dagangannya masih tersisa cukup banyak, seorang pengemis lain datang. Lebih tua, lebih lemah. "Bu, ada sisa?" tanyanya pelan. Sulastri terdiam. Beberapa detik. Lalu ia mengambil satu bungkus. Memberikannya. Tanpa berkata apa-apa. Pengemis itu terlihat kaget. "Terima kasih, Bu." Sulastri hanya mengangguk. Tidak ada rasa bangga. Tidak juga takut. Hanya diam. Anak sulungnya melihat itu. Matanya sedikit melebar. Namun ia tidak berkata apa-apa. Hari berikutnya, Sulastri mulai melakukan hal yang sama. Setiap ada yang membutuhkan, ia memberi. Tidak banyak, tapi cukup. Beberapa orang mulai menyadari perubahan itu. "Bu, sekarang sering berbagi ya," kata seorang pelanggan. Sulastri hanya menjawab singkat, sekadar saja. Namun perubahan itu tidak langsung mengembalikan keadaan. Dagangan tetap tidak seramai dulu. Rasa tetap tidak selalu konsisten. Kadang enak, kadang hambar. Sulastri tidak lagi menyalahkan bahan. Ia tahu ini bukan sekadar soal masakan. Suatu malam, ia duduk sendiri di dapur. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau. Semua normal. Ia memandangi panci kosong di depannya. Lalu berkata pelan, seolah pada seseorang yang tidak terlihat. "Aku sudah mencoba." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun kali ini, keheningan itu tidak menakutkan. Hanya terasa jauh. Hari-hari berikutnya berjalan lebih sederhana. Sulastri mulai mengurangi jumlah masakan. Ia tidak lagi memaksakan banyak. Ia mulai lebih sering berbicara dengan anak-anaknya. Lebih sering mendengarkan. Tidak mudah. Kadang ia masih merasa kesal. Kadang masih merasa takut akan masa depan. Tapi ia tidak lagi menutup semuanya dengan keras. Suatu sore, anak bungsunya berkata, "Bu, sekarang ibu beda ya?" Sulastri menoleh. "Bedanya gimana?" "Lebih pelan." Sulastri tersenyum kecil. "Bagus atau tidak?" Anaknya mengangguk. "Bagus." Sulastri tidak menjawab lagi. Tapi ada sesuatu yang terasa hangat di dalam dirinya. Meski hidupnya tidak lagi semudah dulu. Meski usahanya tidak lagi sehebat sebelumnya.
Ia mulai memahami sesuatu, bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang itu adalah cara untuk membuat seseorang berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari apa yang pernah hilang. Pengemis itu tidak pernah kembali. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penutup yang jelas. Namun kehadirannya meninggalkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Ia meninggalkan pertanyaan. Dan perlahan, jawaban. Sulastri tidak tahu apakah ia akan kembali seperti dulu. Mungkin tidak. Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan lagi hal yang paling ia kejar. Karena yang dulu ia anggap keberhasilan, ternyata tidak sepenuhnya utuh. Dan yang kini ia jalani, meski lebih sederhana, terasa lebih jujur. Kadang perubahan tidak datang dengan mengembalikan apa yang hilang, tapi dengan mengajarkan cara hidup tanpa itu, tanpa kehilangan diri sendiri lagi. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Sulastri tidak pernah kembali seperti dulu. Lapaknya masih ada, tapi tidak lagi dipadati antrean panjang sejak pagi. Ia kini memasak lebih sedikit, datang lebih santai, dan pulang tanpa membawa kelelahan yang dulu terasa membanggakan. Pasar tetap ramai, tapi Sulastri tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia hanya bagian dari keramaian itu, bukan yang paling menonjol. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi yang paling laris. Pagi itu seperti biasa, ia membuka lapak. Nasi kuningnya mengepul hangat, lauk tersusun sederhana. Beberapa pelanggan tetap masih datang, meski tidak sebanyak dulu. Seorang ibu berkata, "Bu, sekarang rasanya sudah enak lagi." Sulastri tersenyum kecil. "Terima kasih." Tidak ada rasa bangga berlebihan, hanya rasa cukup. Di sela waktu, seorang pengemis datang. Bukan yang dulu, orang yang berbeda, lebih tua. Tubuhnya gemetar saat berdiri. "Bu, kalau ada sisa," katanya pelan. Sulastri menatapnya beberapa detik. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengambil satu bungkus nasi kuning lengkap dengan lauk. Diberikannya dengan kedua tangan. "Ini, makan ya," katanya pelan. Pengemis itu terkejut. "Terima kasih banyak, Bu." Sulastri hanya mengangguk. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada pikiran aneh. Hanya ketenangan. Anak sulungnya yang berdiri di samping memperhatikan. "Ibu sekarang beda," katanya pelan. Sulastri tersenyum. Mungkin ibu baru ingat sesuatu yang dulu sempat lupa. Anaknya tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya ikut tersenyum. Hari itu berjalan biasa. Tidak ada kejadian aneh. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara di malam hari. Rumah terasa lebih tenang. Dapur kembali menjadi tempat yang hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Sulastri merasa benar-benar pulang. Ia tidak tahu apakah semua ini sudah berakhir. Ia juga tidak tahu apakah yang datang dulu akan kembali. Tapi ia tidak lagi hidup dengan ketakutan. Ia hidup dengan kesadaran bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal bagaimana tetap menjadi manusia saat keadaan berubah. Dan seringkali, yang tersisa setelah semuanya hilang bukanlah harta atau keberhasilan, melainkan cara seseorang melihat orang lain. Dan cara ia memilih untuk tetap memiliki hati, bahkan setelah hidup pernah mengajarinya untuk mengeraskannya.